yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini untuk mempelajari ilmu agama yang akan menggunakan keimanan kita. Dan tak lupa juga selawat beriring salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil akhir. Alhamdulillah, yang berkenan pada hari ini memberikan ilmu agama kepada kita adalah Ustaz Muhammad Subhan, yang mana pada kali ini akan membahas kajian kitab surat At-Tazkirah. Baiklah umat, sebelumnya marilah kita sama-sama memperhatikan adab-adab dalam mengikuti kajian. Di antaranya, tidak saling berbicara saat Ustaz menyampaikan kajian, handphone tolong disetting dengan mode silent, tidak makan dan minum di dalam masjid. Bagi yang membawa putra-putri atau cucu, mohon dikondisikan agar tidak mengganggu ketertiban selama kajian. Baiklah, marilah sama-sama kita sucikan hati, luruskan niat. Kita simak ulasan yang akan disampaikan Ustaz Muhammad Subhan. Tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, wabil khusus segenap pengurus majelis ta'lim, ibu-ibu hurun ain, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tazkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab pengaruh tangisan keluarga terhadap
mayit. Nanti di bab ini akan dikutip beberapa riwayat bahwa ternyata tangisan orang yang masih hidup itu sedikit banyak berdampak buruk kepada si mayit menurut teks hadisnya. Tapi ternyata hadis itu oleh Imam Al-Qurtubi tidak dimaknai sebagaimana zahir hadisnya. Karena tradisi para ulama itu tidak akan mengambil kesimpulan dari satu hadis kecuali dikaitkan dengan hadis yang lain yang ada kaitannya. Oleh Imam Al-Qurtubi dimaknai tangisan yang mengganggu itu adalah tangisan mengganggu mayit, maksudnya itu tangisan yang disertai dengan ratapan. Apalagi kalau kemudian ratapan itu dipesan oleh si mayit atau si mayit teledor tidak mendidik keluarganya sehingga ketika dia mati keluarganya meratap. Itu baru bisa berdampak buruk kepada si mayit. Tapi kalau cuma nangis biasa tanpa meratap atau si mayit sudah berusaha mendidik keluarganya agar tidak meratap tapi kok masih meratap, maka insya Allah itu tidak akan mempengaruhi si mayit. Itu kesimpulannya Imam Al-Qurtubi. Ini saya sampaikan karena nanti ketika kita baca teks hadisnya biar ibu-ibu tidak salah paham dari awal gitu, biar punya gambaran. Jadi biar punya gambaran bahwa bab ini nanti pembahasannya seperti itu. Satu dulu ya. Yang kedua, dalam Islam itu kita tidak dicetak untuk menjadi malaikat. Di dalam Islam kita itu dicetak menjadi manusia. Manusia yang manusiawi, yang syar'i gitu ya. Karena kalau manusiawi tok belum tentu syar'i. Makanya manusiawi yang syar'i. Karena sering orang itu berdalih dengan sifat kemanusiaannya dengan mengatakan kan manusiawi gitu. Ya betul manusiawi, tapi dalam Islam manusiawi itu idealnya adalah manusiawi yang syar'i. Contoh dalam bab ini misalnya yang nangis itu nangis. Nangis itu manusiawi apa manusiawi? Manusiawi. Tapi kalau cuman manusiawi tok takutnya enggak syar'i. Makanya harus manusiawi yang syar'i. Nangis yang manusiawi yang syar'i itu nangisnya tidak disertai dengan ratapan. Kalau sudah meratap berarti enggak syar'i. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya pernah nangis. Nabi. Ketika cucu beliau Umamah radhiyallahu anha, putri beliau yaitu Zainab radhiyallahu anha itu wafat di pangkuan beliau. Jadi cucu beliau Umamah radhiyallahu anha, cucu perempuan beliau, meninggal itu di pangkuan beliau. Itu Nabi menitikkan air mata. Kata para sahabat, air mata apa ini wahai Rasulullah? Kata Nabi, au kama qal, ini adalah air mata kasih sayang. Man lam yarham lam yurham. Siapa yang tidak punya rasa kasih sayang, dia tidak akan disayang oleh Allah. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayang yang di bumi, yang di langit akan menyayangi kalian. Maka itu menunjukkan bahwa menangis itu boleh, karena Nabi juga pernah nangis. Kalau itu dilarang, Nabi nggak akan nangis. Tapi ternyata Nabi nangis. Yang dilarang dalam Islam itu bukan nangisnya, meratapnya. Dan meratap itu intinya satu, tidak ridho dengan takdir Allah. Nah, itu meratap, tidak ridho, tidak rela dengan keputusan takdir Allah. Itu namanya meratap.
ekspresinya macam-macam. Ada yang jambak-jambak rambut gitu. Ada yang robek-robek baju misalnya. Ada yang guling-guling. Ada yang ngabisin pecel Madiun atau pecel. Oh, siapa tahu pesen pecel ke Bumaliha level 5 sekilo dihabisin kan ya insya Allah mencret langsung. Bercanda Bu, bercanda. Bumaliha guyon Bumaliha nggih. Dan jangan ditanggapi sebagai nyindir. Wah, ini Pak nyindir lama enggak ngasih pecel. Guyon kula. Buatan kula guyon. Saya doakan semoga usahanya Bumaliha barokah. Amin. Guyon kula guyon. Mboten temenan. Tapi kalau tentengin ya habis terus sih selama ini. Guyon ya, tapi serius masalahnya ngaji. Serius ngajinya maksud saya, serius ngaji. Ini mohon maaf yang sedang som kalau kok haus izin minum nggih. Yang online tangan kanan ini. Alhamdulillah. Bon lanjut. Nah, itu nanti sama dengan marah itu. Kan ada hadis Nabi yang mengatakan au kama qala taghdab falakal jannah. Jangan marah bagimu nawa surga. Pertanyaannya apa enggak boleh marah itu? Boleh. Yang enggak boleh itu marah-marah. Gitu. Loh, tapi ada hadis Nabi tadi la taghdab. Sekarang gini aja pertanyaannya, Nabi pernah marah enggak? Pernah. Nabi itu yang enggak pernah marah-marah. Kalau marah Nabi pernah marah. Hadisnya Sahih Muslim diantaranya. Ketika sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an seusai salat Isya bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pulang ketemu dengan satu kaum yang belum sholat isya. Maka beliau diminta menjadi imam sholat kembali. Maka beliau kembali sholat isya untuk yang kedua kalinya sebagai imam bagi kaum tersebut. Ini itu status sholat kedua namanya i'adah, mengulang. Yang pertama tadi wajib, yang kedua ini status hukumnya sunnah. Nah, beliau ini rakaat pertama surah Al-Baqarah babat habis. Kebayang nggak sholat isya rakaat pertama surah Al-Baqarah babat habis. Ya Allah, ada seorang lelaki yang munfarid, memisahkan diri dari jamaah karena nggak kuat, keju. Satu rakaat Al-Baqarah babat habis, hampir 3 juz ini. Selesai sholat, sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an dilapori tadi ada yang selesai duluan. Kata beliau, itu tadi yang selesai duluan munafik itu. Nah, ngomong gitu beliau. Yang dituduh munafik nggak terima. Demi Allah saya nggak munafik. Sampean sing utawan maca surat. Nanti saya laporkan Anda kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilaporkan kepada Nabi, Nabi menjalankan perintah Allah di surah Al-Hujurat tentang kalau ada seorang yang membawa berita buruk kepada kita, kita diperintah untuk tabayyun. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Nabi tabayyun. Nabi enggak langsung percaya. Kata Nabi tabayyun, panggil Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Begitu sampai sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi tidak langsung marah. Berarti marahnya Nabi tanpa amarah. Nah, ini marahnya Nabi tanpa amarah. Kalau pakai amarah, yang dimarahi masih di sana. Kita udah gini. Kan gitu, betul nggih? Yang dimarahi masih di sana, kita kalau ibu-ibu biasanya gini. Pokoknya mau tak keremas-keremas. Itu Nabi
Bukti bahwa Nabi nggak pakai amarah, marahnya begitu sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu datang, Nabi nggak langsung marah. Malah Nabi dawuh, udnu, sini mendekat, suruh mendekat. Terus Nabi bertanya baik-baik, tabayun, tanya baik-baik. Apa betul? Kalau bahasa kita ini mafhum riwayat ya. Ada dalam Sahih Muslim, tapi ini saya bacakan secara mafhum riwayat, karena ada beberapa versi riwayat itu. Apa betul kalau bahasa kita ya? Tadi malam kamu sholat isya menjadi imam bagi satu kaum, rakaat pertama surah Al-Baqarah babat habis. Dikira mau dipuji, senang, enggak harus betul ya Rasul, betul ya Rasul. Begitu jelas di mana harus marah, di situ beliau marah. Afatan anta ya Mu'adz, di situ itu. Jadi mohon maaf silakan kalau enggak puasa minum dulu. Apakah kamu akan membuat kekacauan dalam agama ini wahai Mu'adz? Kemana kamu terhadap surah Sabbihisma Rabbikal A'la? Kok Al-Baqarah lho, kok enggak Sabbihisma Rabbikal A'la? Wah, kok dawa tenanan. Terus Nabi itu marahnya fokus. Lihat, marahnya tanpa amarah, marahnya fokus. Di belakang kamu itu Mu'adz, ada orang sakit, ada orang tua, ada yang punya hajat, ada yang punya anak kecil, semuanya macam-macam lah. Terus ngasih solusi marahnya Nabi itu sudah tanpa amarah, fokus ngasih solusi. Kalau mau lama wahai Mu'adz, kerjakan saat sholat sendiri. Ibu-ibu kalau bisa marah kayak gitu, marahlah. Iya betul. Ibu-ibu kalau bisa marah kayak gitu, marahlah. Itu marah yang benar, marahnya tanpa amarah, marahnya fokus, marahnya ngasih solusi. Itu sifat marahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun ada hadis la taghdab, jangan marah, bukan berarti dilarang marah. Yang dilarang oleh Nabi itu bukan marahnya, tapi marah-marah. Kalau anak sekarang nyebutnya miri-miri. Marah. Kenapa? Karena marahnya pakai amarah, marahnya enggak fokus, marahnya enggak ngasih solusi. Saya ulang ya, karena marahnya pakai amarah, marahnya enggak fokus, marahnya enggak ngasih solusi. Nah, kita jangan begitu. Allah Akbar. Dan nanti silakan dikembangkan ke yang lain-lainnya. Pokoknya intinya kita ini dalam beragama itu tidak dicetak menjadi malaikat, Bu. Kita itu dicetak menjadi manusia yang manusiawi, yang syar'i, gitu loh. Makanya kita ini dalam Islam kalau kita bicara konsep istiqomah, itu Nabi mesti ngajari para sahabat itu konsep istiqomahnya manusia, bukan konsep istiqomahnya malaikat. Malaikat itu kalau disuruh sujud terus sampai hari kiamat, tidak ada prainya, nggak ada stop, nggak ada liburnya. Pray itu libur, nggak ada. Kalau disuruh persiapan nyup sangkakala, persiapan sampai hari kiamat, nggak akan bergeser kecuali ada perintah yang lain dari Allah. Itu malaikat. Jadi malaikat lurus yang betul-betul lurus, nggak pakai bengkak-bengkok, itu malaikat. Tapi kalau kita manusia dalam Islam itu adalah diajarkan konsep istiqomahnya apa, Bu? Sederhana aja. Kalau bengkok diluruskan lagi, kalau putus disambung lagi, kalau jatuh bangun lagi, kalau kotor mandi lagi. Karenanya dalam Islam itu ada yang namanya futur. Futur itu muales. Itu dibahas oleh para ulama itu. Kalau malesnya itu masih jatuh pada sunnah, masih aman. Ya, tapi kalau udah jatuh pada maksiat itu celaka. Tapi itu pun dalam Islam masih ada konsep taubat, Bu. Maka tadi jatuh bangun lagi, putus sambung lagi, bengkok diluruskan lagi, kotor mandi lagi, terus sampai kita ketemu dengan Allah.
Itu istiqomahnya kita. Jadi jangan dikira kayak manusia itu kayak lurus, gak tahu bengkok. Kita bukan malaikat. Kita ini mandi tadi pagi. Itu dengan keyakinan penuh nanti siang dekil, betul ya Bu ya. Terus mandi lagi enggak? Ya. Apa terus kalau kita percuma terus engko ya dekil lagi. Apa gitu kita? Enggak, betul tak? Kenapa Ibu kok tetap mandi? Karena kita butuh bersih. Ngoten nggih? Nyapu rumah, ngepel rumah. Itu dengan keyakinan penuh nanti ya kotor lagi, betul ya? Tapi kenapa kita kok punya pikiran tetap ngepel, tetap nyapu? Karena kita butuh bersih. Maka hendaklah kita itu ya begitu. Jadi jangan pakai teori terlanjur basah, ya sudah mandi sekali. Ya. Jangan, usahakan tadi itu putus sambung lagi, bengkok diluruskan lagi. Jatuh bangun lagi, kotor mandi lagi, terus gitu sampai ketemu dengan Allah. Maka kalau saya sering ibu itu nanya ke saya itu, kadang kalau iman lagi naik, kalau naik lagi turun ya begini Ustaz. Kenapa Ustaz gini? Iman saya kok naik turun? Saya bilang alhamdulillah kalau imannya naik turun. Yang bahaya itu kalau imannya keluar masuk. Kalau masih naik turun itu alhamdulillah masih normal Bu. Yang bahaya itu kalau imannya keluar masuk, itu yang bahaya. Ngerinya pas keluar mati. Nauzubillah min syarri dzalik. Oh, lanjut. Nanti silakanlah dikait-kaitkan yang lain. Termasuk kalau kita baca surah Ali Imran ayat 14 itu dan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i dan seterusnya itu. Fitrah manusia itu punya ketertarikan pada lawan jenis, kepada harta, kepada anak-anak, kepada kendaraan, kepada bisnis dan macam-macam. Dunia brono lah. Dunia brono itu harta benda. Emas permata. Itu manusiawi itu. Tapi kecintaan kepada harta itu jangan dengan dalih kan manusiawi. Enggak cukup, harus manusiawi yang syar'i. Maka konsepnya adalah bukan meletakkan harta di hati, tapi cukup di tangan. Tidak menjadikannya sebagai tujuan, tapi sebagai alat kendaraan untuk menuju kepada Allah. Maka kata Sayyidina Umar, genggamlah radhiyallahu anhu, genggamlah dunia itu di tanganmu. Jangan biarkan masuk ke dalam hatimu. Maka dalam Islam kaya itu boleh, asal bukan kaya tujuannya, tapi bagaimana dengan kaya itu dia menjadi semakin dekat dengan Allah. Dalam Islam bukan tidak boleh kita punya jabatan kekuasaan, silahkan, tapi bukan jabatan dan kekuasaan itu tujuan kita. Tapi bagaimana caranya dengan jabatan dan kekuasaan itu kita semakin dekat dengan Allah. Bisa dipahami ya? Nah, itu namanya manusiawi yang syar'i. Pada bab ini diterangkan bahwa mayit disiksa lantaran tangisan keluarganya dan oleh karenanya mereka adalah manusia paling kejam terhadap si mayit. Menurut riwayat Abu Hadbah Ibrahim ibn Hadbah, dia berkata telah menceritakan kepada kami Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, dia berkata sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya apabila orang yang meninggal dunia telah diletakkan di dalam kubur lalu didudukkan sedang keluarganya berkata, "Oh tuanku, oh bangsawanku, oh pemimpinku," maka malaikat berkata, "Dengarkanlah apa yang mereka katakan. Kamu dulu tuan, kamu dulu bangsawan, kamu dulu pemimpin." Mayit itu berkata, "Andaikan mereka diam saja." Rasulullah Muhammad SAW bersabda, lalu mayit itu dihimpit sekali himpit yang menyebabkan tulang belulangnya hancur berantakan. Nah, saya mau terangkan dulu ya. Di catatan kaki kitab ini disebutkan hadis ini maudhu'.
Maudhu itu artinya palsu. Karena tertuduh Abu Hadbah Ibn Hadbah itu pendusta menurut catatan di sini. Nah, saya mau terangkan dulu gini. Ini sedikit bicara ilmu hadis ya. Ibu pernah baca hadis ini enggak? Barang siapa yang habis sholat baca ayat kursi, maka tidak ada yang menghalangi dia dengan surga kecuali kematian. Betul ya? Artinya kalau dia mati masuk surga lah gitu maksudnya itu. Ibu baca mengamalkan hadis itu enggak? Insya Allah. Saya beritahu ya, hadis itu kata Ibnul Jauzi tapi itu hadisnya palsu, itu maudhu. Hadis itu kata Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Maudhu'at, hadisnya apa? Palsu. Tapi ada yang mensahihkan. Siapa ulama lain? Termasuk fikih sunnah Sayyid Sabiq itu yang mensahihkan di antaranya. Nah, jadi hadis itu dianggap palsu oleh ulama tertentu, tapi belum tentu oleh ulama lain. Karena ini perkara ijtihadi. Ini biar Anda gak kaget ya. Nanti saya terangkan tentang hadisnya nanti. Saya bicara yang lain dulu ya. Satu lagi. Ada seorang ulama itu yang dikenal sebagai Ibnu Luhai'ah, ulama hadis Ibnu Luhai'ah. Oleh sebagian ulama dipandang hadisnya lemah karena beliau dianggap sebagai seorang mudallis. Mudallis itu menutupi satu, misalnya gini. Misalnya saya berkata, Bung Karno berkata misalnya. Nah, saya sama Bung Karno itu putus satu generasi, yaitu generasi bapak saya atau generasi kakek saya. Nah, sehingga kemudian kalau saya langsung Bung Karno berkata, berarti ada satu generasi yang saya tutup. Itu namanya tadlis, pelakunya namanya mudallis. Kalau hadis dhaif itu, harusnya saya ngomong, bapak saya pernah cerita, Bung Karno berkata. Atau kakek saya berkata, Bung Karno berkata, itu baru nyambung namanya. Tapi Ibnu Hajar Al-Haytami itu membela Ibnu Luhai'ah dengan mengatakan beliau adalah hasanul hadis. Nah, beliau itu adalah hasanul hadis. Sehingga ada sebuah hadis di antara rawinya Ibnu Luhai'ah. Itu kalau oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dibela hadisnya hasan karena beliau hasanul hadis dalam kitab Mujma'uz Zawaid. Nabi bersabda, kama qal majtama'a qaumun muslimuna yad'u ba'duhum wa yu'minu ba'duhum illa stajaballahu du'aahum. Tidaklah berkumpul satu kaum yang beragama Islam, yang satu berdoa, yang lain mengaminkan, kecuali Allah akan kabulkan doa mereka. Nah, hadis ini di antara rawinya adalah Ibnu Luhai'ah. Kata yang lain ini dhaif. Kenapa? Karena Ibnu Luhai'ah hadisnya lemah, mudallis beliau. Tapi kata Ibnu Qayyim, kata Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau mengatakan beliau adalah hasanul hadis. Itu biasa begitu itu. Jadi yang satu mendhaifkan, yang satu menghasankan, yang satu menganggap palsu, yang satu menganggap sahih. Nah, ini kalaupun misalnya mau kita pandang sebagai hadis yang maudhu, hadis yang palsu, tapi insya Allah ini kalau dari segi makna dia sahih. Karena nanti di bawah ada beberapa riwayat yang sahih yang membenarkan riwayat ini gitu loh Bu. Jadi di bawah ini ada beberapa riwayat yang sahih yang membenarkan riwayat ini. Walaupun maksud riwayat ini ternyata bukan sebagaimana teksnya kata Imam Al-Qurtubi, tapi maksud adalah ratapan dengan kriteria bla 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 bla. Nanti tadi sempat saya kutip di awal tadi. Itu seperti itu. Kayak jenengan kalau lewat kuburan ngucap salam. Betul nggih? Nah, itu jawab salamnya dijawab apa tidak itu oleh yang meninggal. Kalau di kitab ini yang versi Abu Hurairah radhiyallahu dijawab. Cuman kita nggak mau dengar jawabannya gitu aja. Bunyi hadisnya gini. Ini hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda kama qala, tidaklah seseorang melintasi sebuah kuburan yang dia kenal. Terus dia mengucap salam kecuali salamnya akan dijawab. Abu Hurairah menambahkan komentar. Ini kata Abu Hurairah, walaupun tidak dikenal,
dia akan tetap dijawab salamnya. Di kitab ini catatan kakinya mengatakan hadisnya dhaif, lemah. Tapi Imam Al-Qurtubi memberikan komentar dari Abu Muhammad Abdul Haq, hadisnya sahih. Nah, itu biasa gitu itu. Jadi dhaif menurut siapa, sahih menurut siapa. Nah, makanya selagi masih ada yang mensahihkan, ulama biasanya masih tetap mengamalkan biasanya. Cuman kalau kita melintas kubur, dijawab salam kita, hanya kita tidak mau dengar apa? Jawabannya. Kalau dengar jawabannya gimana? Allahu Akbar. Oh, lanjut. Tangisan yang menyebabkan disiksanya mayit. Kata para ulama kita rahimahumullah, sebagian ulama atau kebanyakan mereka mengatakan bahwa disiksanya mayit lantaran tangisan orang hidup adalah apabila tangisan itu pernah menjadi kebiasaan si mayit itu sendiri, atau tangisan itu mereka lakukan atas upayanya, sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, bila ku mati maka tangislah aku, maka menangislah kamu, hai putri Ma'bad, atas kehilangan aku, sebutlah gelar-gelar yang patut buatku, dan robeklah saku-saku baju demi aku. Demikian pula jika tangisan itu atas pesan si mayit. Jadi kalau tangisan itu atas kebiasaan si mayit yang dicontoh oleh anak-anaknya. Jadi si mayit punya kebiasaan kalau ada keluarga yang mati dia nangis yang berlebihan maksudnya ya. Nanti gara-gara dia punya kebiasaan nangis itu dicontoh oleh anak-anaknya, nangisnya juga nggak ketulungan, maka kebiasaan buruk itu akan menjadi beban bagi si mayit. Kenapa? Karena dia telah mencontohkan sesuatu yang enggak benar. Kalau dalam hadis Sahih Muslim disebutkan, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang ngasih contoh yang tidak baik, maka falahu wizruhu wa wizru man amila biha bi ghairi ayanqusa ila yaumil qiyamah. Maka baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya sampai hari kiamat, tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa itu kalau enggak tobat. Tapi sebaliknya kalau kita ngasih contoh yang bagus, justru kita akan dapat pahala yang sama dengan yang mencontoh. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha bi ghairi ayanqusa ila yaumil qiyamah. Falahu ajruha wa ajru man amila biha bi ghairi ayanqusa ila yaumil qiyamah. Pokoknya dia akan dapat pahala yang sama dengan yang mencontoh itu. Terus maksudnya apa ini? Berarti hati-hati, jangan sampai kita punya kebiasaan yang buruk gitu loh maksudnya. Kalau kita punya kebiasaan yang buruk dan kebiasaan buruk kita dicontoh oleh anak-anak kita, maka sedikit banyak kita telah punya yang namanya dosa jariyah. Ustaz, gimana, kan kita udah tobat sekarang? Pertama, ditobati semuanya. Yang kedua, usahakan berikan contoh yang sebaliknya. Kalau kemarin kita kasih contoh yang nggak benar, sekarang kita kasih contoh yang benar. Nah, yang kedua, atau tangisan itu atas pesanan si mayit. Nanti kalau mama mati nangis ya, misalnya, tolong deh mama, kalau di zaman sekarang ini kan ada tuh agama tertentu atau suku tertentu yang kalau ada yang mati memang ada orang-orang tertentu yang dibayar untuk meratap kan. Ya, tapi udahlah, itu lakum dinukum waliyatin, kita enggak ikut itu. Nah, kita jangan seperti itu. Kita jangan seperti itu. Allah Akbar. Telah diriwayatkan pula sebuah hadis yang menunjukkan bahwa mayit disiksa lantaran tangisan orang hidup. Meskipun dulunya bukan menjadi kebiasaan si mayit, bukan atas upayanya dan bukan pula atas pesannya. Ada pendapat yang begitu juga. Dalam hal ini mereka berdalil dengan hadis riwayat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu tersebut, dan dengan hadis lain yang diriwayatkan dari Qailah binti Makhramah. Qailah menceritakan di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang anaknya yang meninggal. Jadi Qailah menceritakan di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang anaknya yang meninggal. Lalu dia menangis. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
bertanya, apakah salah seorang dari kamu sekalian mau dikalahkan oleh persahabatannya yang baik dengan seseorang di dunia, dan tatkala antara dia dengan sahabatnya itu dihalangi oleh zat yang lebih dekat daripada sahabatnya tadi, maka dia masih menginginkan agar sahabatnya yang mati itu kembali kepadanya. Jadi kalau bahasa sederhananya, apa untungnya sih menangisi orang yang sudah mati itu? Kalau bahasa kita ya itu. Wong toh dengan tangisannya itu dia juga tidak akan kembali hidup. Ada orang sakit, nangis, apa terus kalau dengan nangis jadi sembuh? Enggak juga. Apa terus kalau kemudian dia nangis utangnya jadi lunas? Enggak juga. Apa dengan dia meratap kemudian orang yang mati dia jadi hidup kembali? Enggak juga. Yang mending sabar. Walaupun dalam sabar tetap boleh nangis. Tapi nangisnya orang yang sabar dengan nangisnya orang yang tidak sabar itu beda. Yang satu namanya meratap, yang satu tangisan yang manusiawi yang syar'i. Jadi manusiawi yang apa? Syar'i. Yang enggak boleh itu tangisan yang enggak syar'i, yaitu tangisan yang pakai meratap. Dan inti dari meratap adalah apa? Tidak ridho dengan takdir Allah, tidak rela dengan takdir Allah. Kemudian beliau bersabda, ya Allah, berilah aku pahala pada apa yang telah Engkau laksanakan, dan tolonglah aku atas apa yang Kau sisakan, yang belum terjadi maksudnya. Maka demi Allah yang menggenggam jiwa Muhammad, sesungguhnya seorang dari kamu sekalian benar-benar telah menangis yang mengakibatkan sahabatnya menderita. Hai hamba-hamba Allah, janganlah kamu sekalian menyiksa anggota keluargamu yang telah mati. Nah, ini hadis ini disebutkan oleh Ibnu Abi Khaisamah, Abu Bakar ibn Abi Syaibah dan lainnya. Ialah sebuah hadis yang dikenal isnadnya la ba'sabih, tidak mengapa. Artinya hadis ini kalau enggak hasan ya sahih. Tapi susunan kalimatnya menunjukkan bahwa tangisan perempuan tadi bukan karena upaya anaknya, karena anaknya adalah salah seorang sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bukan pula tangisan yang biasa dilakukan di masa jahiliyah yang merupakan upaya si mayit atau dipesan olehnya. Ini mungkin yang disebut begini ya. Kalau ada keluarga yang meninggal, sedikit banyak yang meninggal itu kan diberitahu berita orang yang masih hidup. Nah, kalau kemudian si anak yang meninggal ini tahu ibunya masih sedih, maka di barzahnya dia ya sedih. Kok ibunya masih belum bisa merelakan kepergian dirinya misalnya. Nah, itu kiranya makna ini kira-kira. Jadi tersiksa itu bukan berarti dia dikebukin, bukan, tapi dalam pengertian mungkin dia bersedih. Dan hadis ini seingat saya sudah kita bahas dulu ya, atau belum saya lupa. Kalau belum ya nanti kita ketemu hadisnya, ada Ibnu Mubarak, hadisnya hasan, ada yang sahih riwayatnya. Bahwa ketika seseorang itu meninggal dunia, ditampakkan kepadanya amalan orang keluarganya yang masih hidup. Kalau dia berbuat baik, dia senang. Kalau keluarganya berbuat yang enggak baik, ya dia sedih. Nah, termasuk ini sedih melihat ibunya yang masih sedih kehilangan anaknya, karena seperti tidak merelakan kepergiannya. Tapi kata kuncinya satu sebenarnya, bukan soal sedihnya, yaitu soal tidak relanya, tidak rela dengan keputusan Allah itu loh. Makanya kan Nabi itu menyusul dengan sebuah doa agar beliau diberi oleh Allah pahala terkait dengan apa yang telah terjadi. Maksudnya pahalanya apa? Kesabaran. Atau bisa jadi malah bersyukur. Dan diberi pertolongan oleh Allah untuk segala hal yang belum terjadi. Kita ini tidak tahu yang akan terjadi, kan kita tidak tahu. Makanya gini Bu, kalau Ibu pernah baca kitab Al-Kabair, daftar dosa besar menurut Imam Ad-Dahabi, termasuk dosa besar itu adalah merasa aman dari rencana Allah. Itu nanti Ibu bisa baca dalam kitab Al-Kabair ya. Di antara dosa besar itu adalah merasa aman dari rencana Allah. Maksudnya apa? Ada orang itu merasa ke depannya pasti baik-baik saja, karenanya dia merasa tidak perlu berdoa. Dia merasa tidak perlu berzikir, dia merasa tidak perlu sedekah. Padahal harusnya seorang muslim tidak boleh begitu. Justru kita ini karena tidak tahu apa yang akan terjadi,
Kita harus punya kekhawatiran akan diri kita. Dan karenanya kita sadari kelemahan kita untuk memohon kepada Allah pertolongan. Maka kita ini perlu berdoa, kita perlu bersedekah, kita perlu berzikir, kita perlu wirid, kita perlu datang ke majelis ilmu seperti ini. Supaya apa? Supaya sewaktu-waktu kalau kita dikejutkan dengan sesuatu yang tidak kita duga, yang itu tidak kita mau itu terjadi, kita diberi kesiapan oleh Allah untuk menghadapinya, entah dengan sabar dan atau bersyukur. Syukur-syukur ridho dengan semua keputusan Allah. Nah, begitu kan enak ngomongnya saja, Bu. Kadang prakteknya apa? Sulit pakai dal kadang. Iya, makanya kita perlu bantuan apa? Allah. Itu seperti itu. Lagi-lagi hadis yang kita baca tadi itu di catatan kakinya dikatakan saya tidak mengenal hadis ini. Tapi oleh Imam Al-Qurtubi disebutkan ini hadisnya ada di sini. Ibu tahu nggak kenapa kok terjadi seperti ini dalam catatan kaki sama buku ini kok beda informasinya? Saya jelaskan ya. Imam Al-Qurtubi ini hidup di masa menjelang detik-detik atau di masa-masa menjelang kejatuhan Cordoba. Nah, sementara si yang ngasih catatan kaki ini hidup di abad 19. Zaman kita sekarang. Di kejatuhan Andalusia, di kejatuhan Baghdad, itu tidak hanya ulamanya yang dibunuh, kitabnya pun diberangus. Sehingga bisa jadi Imam Al-Qurtubi masih ketemu dengan ulama di masa itu, masih ketemu dengan kitab-kitabnya. Sehingga beliau menemukan kitab ini di sini. Ulama sekarang nggak ketemu, kenapa? Karena kitabnya udah dibakar, habis. Kita nggak usah jauh-jauh. Contoh kitab Sirah Nabawiyah misalnya. Itu kitab Sirah Nabawiyah itu, Bu, dalam data sejarah. Itu kitab Sirah Nabawiyah yang pertama itu ditulis oleh Ibnu Ishaq. Tapi kitab itu nggak sampai ke kita. Kemungkinan ya dibakar tadi itu. Yang sampai ke kita Tarikh Ibnu Hisham. Itu termasuk kitab Tarikh Sirah Nabawiyah generasi pertama, namanya Tarikh Ibnu Hisham. Dari mana kita tahu bahwa kok ada buku Tarikh Ibnu Ishaq? Ibnu Hisham sering cerita tentang bukunya Ibnu Ishaq. Gitu loh, Bu. Kayak contoh lagi misalnya. Yang sampai ke kita, kitab usul fikih pertama itu milik siapa, Bu? Milik Imam Syafi'i. Namanya kitabnya Ar-Risalah. Jadi ada seorang gubernur nanya ke Imam Syafi'i tentang masalah bagaimana memahami Quran dan hadis yang secara teks seringkali tampak bertentangan. Pertanyaannya satu lembar, dijawab oleh Imam Syafi'i kira-kira 300 lembar jawabannya. Jadi satu buku, orang nanyanya satu lembar, jawabannya 300 lembar. Jadi kitab namanya Ar-Risalah. Ar-Risalah itu surat artinya. Nah, dalam kutipan-kutipan para ulama disebutkan tentang kitab usul fikihnya Imam Hanafi. Oh, berarti sebelum Imam Syafi'i sudah ada kitab usul fikih berarti. Cuman nggak sampai ke kita, Bu. Gitu loh, Bu. Jadi banyak kitab-kitab yang terinformasikan ada tapi nggak pernah sampai kepada kita. Itu, Bu, yang saya maksud tadi. Wajar kalau yang ngasih catatan kaki mengatakan saya tidak menemukan karena beliau hidup di abad ini. Tapi Imam Al-Qurtubi menemukan karena beliau hidup di sekitaran abad ke-7 kalau saya nggak salah. Di mana saat itu Cordoba masih ada tapi sudah hampir mau runtuh. Termasuk Baghdad juga. Itu seperti itu. Bisa dimengerti nggih? Nah, ini biar Ibu enggak bingung. Oh, gitu toh. Nah, dia karena sering jamaah itu bingung. Saya bingung, Ustaz. Ini di ngomong mau di atas tapi kok sahih ini, ada orang bingung. Nah, terus saya sering bilang ke jamaah gini juga. Kalau antara ulama dulu sama ulama sekarang ada perbedaan pendapat di masalah yang sama. Kalau saya pribadi nggih, punya kecenderungan pada ulama dulu. Tanpa mengurangi rasa hormat pada ulama yang sekarang. Kenapa? Pertama, ada kaidah, Bu. Ini kaidah fikih. Bunyinya gini, Bu. Al-ijtihadu la yunqaddu bil ijtihad. Ijtihad seorang ulama
tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad ulama sesudahnya. Itu ulama, apalagi ustadz, Bu, lebih gak bisa dihapus lagi. Hari ini jenengan ngaji sama saya, besok ngaji sama ustadz lain misalnya, kok beda pendapat ya antara Ustadz Subhan dengan ustadz yang berikutnya. Maka apa yang saya katakan tidak bisa dihapus oleh ustadz yang besok itu. Sebagaimana pendapat beliau yang besok itu nggak bisa dihapus oleh ustadz yang sesudahnya lagi. Karena masing-masing punya ya hujahnya masing-masing. Punya apa hujahnya masing-masing. Maka apa yang disahihkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab ini tidak menjadi batal gara-gara setelahnya mengatakan saya tidak menemukan riwayat ini. Ngaten nggih? Paham maksudnya nggih? Jadi apa yang sudah disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi misalnya itu tidak bisa dihapus hanya gara-gara ulama setelahnya mengatakan hadisnya dhaif, palsu dan seterusnya misalnya. Bisa dimengerti napa mboten? Insyaallah bisa nggih. Allah. Nggih, monggo. Monggo. Nggih. Pertama tergantung siapa yang ngasih catatan kaki. Itu yang pertama. Yang kedua tergantung dari penerbitnya juga. Makanya gini, saya sering kalau ke jamaah itu kalau mau beli buku biasanya kalau untuk ngaji biasa saja itu beli terjemahan yang nggak ada catatan kakinya oleh pihak lain. Biasanya gitu. Saya punya dua saya ini. Yang ini saya punya yang banyak catatan kakinya yang ini. Terus yang satu lagi Akbar Media, ini Al-Kautsar ini, Al-Kautsar. Kalau yang satunya lagi Akbar Media. Kalau Akbar Media itu nggak ada catatan kakinya. Ya, saya dua-duanya pernah ngajar. Yang di Klender pakai yang Akbar Media, yang ini di sini sama di Kemang Pratama. Kalau ini kelebihannya terjemahannya lebih lengkap. Kelebihannya. Cuman memang catatan kakinya sering bikin bingung orang yang mohon maaf kurang informasi. Itu sebab makanya saya kalau ngajar ngaji ini saya terangkan gitu. Nah, sebenarnya gini, sebenarnya Bu, sependek yang saya pahami ya. Kan yang ngasih catatan kaki itu kalau di buku aslinya namanya muhakkik. Muhakkik itu editor. Sebenarnya editor itu cuma mengedit kesalahan tulisan, tidak ngomentari sebenarnya. Kalau ngomentari gini namanya bukan editor namanya. Sebenarnya maaf kritik sedikit ya. Yang ngedit plus ngasih komentar ini lancang sebenarnya. Lancang sebenarnya. Apalagi beliau berpaham beda dengan Imam Al-Qurtubi. Ya, jadi sebenarnya lancang. Kelancangan sebenarnya. Jadi harusnya jangan menamakan sebagai editor harusnya. Kalau editor itu cuma mengedit yang salah dari tulisan, salah cetak macam-macam. Itu editor namanya. Kalau ini bukan editor namanya. Sudah mulai komentar itu sudah bukan editor namanya. Nah, beliau ini mengatasnamakan editor tapi ngasih komentar dan catatan kaki. Nah, itu kalau menurut sebagian ustadz mengatakan ini sudah lancang. Sebenarnya sudah lancang. Makanya saya bantu jamaah itu untuk memahami supaya nggak kaget, nggak bingung. Ngoten nggih Bu. Diah Susilowati betul. Ya. Ya. Oh.
Nggih. Tapi sekarang saya lihat aku saya yang masuk komunitas dan itu, jadi saya sekarang kok malah yang tidak ada kitab yang aslinya yang tadinya yang belum dihapuskan pada masa kejayaan monografi itu, kok sekarang kok malah tambah keras tapi berbeda. Nggih. Ya, keras itu nggak bagus karena itu di samping bukan sifat manusia, itu keras itu biasanya haknya kelamin bisa. Jadi nggak bagus juga. Balik lagi Bu ya, saya teruskan. Jadi gini, ya kan keras itu kata Nabi kan jelek, ditaruh manapun jelek. Berarti ya jangan keras. Dan saya mau terangkan dulu gini Bu, maksudnya gini. Kalau kita mau sedikit bijaksana saja, apalagi kalau kita mau bijaksana betul, kita harusnya tahu ya bahwa yang mengkritik dan yang dikritik itu belum tentu yang mengkritik lebih baik daripada yang dikritik. Mohon maaf ya, kesalahan sebagian kita hari ini adalah menganggap kalau ada yang mengkritik itu lebih baik daripada yang dikritik. Oke, saya kasih contoh ya. Ini contoh yang paling konkret ini. Tahu Syekh Albani rahimahullah. Beliau mengkritisi Imam Bukhari. Oke, dalam keilmuan tidak ada senioritas. Sah-sah saja Imam Syekh Albani rahimahullah mengkritisi Imam Bukhari rahimahullah. Tapi pertanyaannya, apakah gara-gara Syekh Albani mengkritisi Imam Bukhari, lantas berarti Syekh Albani lebih baik daripada Imam Bukhari dalam keilmuan hadis? Tidak. Jauh. Saya ulang, tanpa mengurangi rasa hormat pada Syekh Albani rahimahullah misalnya. Bisa dimengerti maksudnya ya? Ya. Dulu Imam Masjid Istiqlal yang meninggal, bukan yang barusan itu, bukan. Yang meninggal dulu siapa itu? Profesor Dr. Mustafa Yaqub rahimahullah. Gurunya Buya Ar-Razi itu. Ya, itu yang dulu yang meninggal itu. Nah, itu juga mengkritisi Syekh Albani rahimahullah. Syekh Albani dikritisi oleh beliau rahimahullah. Jadi Syekh Mustafa Yaqub mengkritisi Syekh Albani. Kalau dari segi popularitas keulamaan lebih populer mana? Syekh Mustafa Yaqub atau Syekh Albani? Syekh Albani. Tapi sah nggak itu kritik? Sah-sah saja, tidak ada masalah toh. Kenapa? Karena dalam keilmuan tidak dikenal senioritas. Gitu. Tapi semuanya harus bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Jangan asbun, jangan asal bunyi. Nah, harus ada. Nah, makanya kita kalau paham itu Bu, maka kita akan tadi saya katakan bahwa ijtihad seorang ulama terdahulu itu tidak menjadi batal hanya gara-gara setelahnya itu ada ulama lain yang mengkritisinya. Nah, termasuk dalam masalah hadis yang notabene adalah ijtihadi itu. Nah, kalau ada yang berkeras-keras ya salah yang keras tadi, kenapa dia kok berkeras-keras? Ya kita jangan tiru-tiru lah, kita jangan tiru-tiru. Ngoten nggih? Nggih. Ya memang harus pandai-pandai membuat orang bijak. Bijaksana dan bijak sini. Allahu Akbar. Lain dari itu Abu Umar Ibn Abdul Bar rahimahullah menyebutkan, ini Ibn Abdul Bar ini salah satu ulama yang dengan fatwanya Andalusia bangkit untuk yang kedua kalinya. Ini Imam Abdul Bar. Fatwa beliau di antara yang sangat populer adalah hendaklah muslimin tahan bicara. Nah, itu. Jadi bukan tidak bicara, tapi hendaklah muslimin tahan bicara. Nah, sebab kenapa kok keadaan keruh dan tidak kunjung jelas, gara-gara semuanya ngomong. Akhirnya yang tadinya maunya jelas jadi nggak jelas karena yang bodoh pun ikut bicara. Karena media sosial itu saat ini diantara dampak negatifnya adalah menghapus kepakaran. Karena tiba-tiba semua jadi pakar. Ya kan, kita kalau lihat netizen apa netijah kita itu luar biasa. Iya. Kalau lihat di media sosial, ekonom kita itu jumlahnya sudah banyak.
Terutama politikus kita jumlahnya sudah sama dengan tikus itu. Luar biasa. Allahu Akbar. Lanjut nanti kemana-mana ngomongnya ini. Lain dari itu Abu Umar Ibn Abdul Bar rahimahullah menyebutkan sebuah hadis dalam kisah Al-Isti'ab, dalam kitab Al-Isti'ab dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, al-mayyitu yu'adzabu bi buka'il hayyi alaihi idza qalatin naihah wa adudah wa nasirah wa kasiyah. Jubidal mayyitu wa qila lahu anta adudah anta aduduha anta nasiruha anta kasiyuha. Mayit itu disiksa karena ditangisi orang hidup, yaitu manakala perempuan berkata dengan ratapan tangisannya, ratapan loh ya, dia mengatakan, oh pembelaku, oh penolongku, oh pemberi pakaianku. Mayit itu dihentakkan seraya ditanya, kamukah penolongnya? Kamukah pemberi pakaiannya? Dan seterusnya tadi itu. Begitu pula Al-Bukhari menyebutkan sebuah hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dia berkata, Abdullah bin Rawaha jatuh pingsan. Maka saudara perempuannya menangis dan berkata, oh gunungku, oh ini, oh itu. Dia ucapkan berulang-ulang kepadanya. Maka kata Ibn Rawaha, setelah sadar, tidak satupun kata-kata yang kamu ucapkan tadi, melainkan aku ditanya, benarkah kamu seperti itu? Oleh karena itu, ketika dia benar-benar meninggal, saudaranya tadi tidak menangisi dia lagi. Ini hadisnya, riwayat ini sahih. Agaknya tangisan ini pun bukan kebiasaan Abdullah bin Rawaha, bukan atas upaya dan bukan pula atas wasiatnya. Tingkatan keilmuan Abdullah bin Rawaha yang begitu tinggi dan agung dalam soal agama tidak memungkinkan dia menyuruh ataupun berpesan supaya melakukan perbuatan tersebut. Dan juga Abu Muhammad Abdul Ghani Ibn Sa'id Al-Hafidh telah meriwayatkan sebuah hadis dari Mansur bin Zadan, dari Al-Hasan, dari Imran bin Husain. Dia berkata, sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya mayit benar-benar disiksa lantaran teriakan keluarganya atau menangisi dia. Maka seorang bertanya kepada Imran, ada seorang meninggal di Khurasan dan diratapi di sini. Maka jawab Imran, Rasulullah Muhammad SAW, benar kamu yang berdusta. Penulis Syekh Al-Qurtubi rahimahullah berkata, kalau menurut zahir hadis, teks hadis, memang penyiksaan itu ditimpakan dengan adanya ratapan tangis itu sendiri. Padahal bukan begitu. Nah, ini namanya hadis ini coba dipahami dengan hadis-hadis yang lain yang terkait dengan masalah serupa. Dan itu kebiasaan ulama kita begitu. Jadi bukan satu hadis langsung diambil kesimpulannya. Kesalahan kita hari ini adalah baca satu ayat langsung disimpulkan hukumnya, baca satu hadis langsung disimpulkan hukumnya. Itu yang seringkali disebut fatwa jalanan, yang seringkali bikin resah orang. Baru baca satu hadis langsung ngambil kesimpulan, baru baca satu ayat langsung ngambil kesimpulan. Itu bukan kebiasaan ulama kita. Ulama kita itu satu hadis digabungkan dengan hadis yang terkait, ayat yang terkait, perkataan para sahabat yang terkait, baru diambil kesimpulan dengan metode tarjih, nasih mansuh, amkhos, mutlak, muqayyad, albina dan macam-macam. Makanya jangan salah kalau ada ulama dengan hadis yang sama kadang kesimpulan hukumnya berbeda. Kenapa? Karena cara ngambil kesimpulannya kadang juga berbeda-beda. Oke, ini kalau kita paham ini, kita tidak akan mudah kaget kalau ada perbedaan pendapat. Beda pendapat itu seusia dengan beda pendapatan. Penulis 4 menit lagi pertanyaan. Oh nggih. Saya dikit. Oh nggih. Oh nggih. Sekedap saya selesaikan sampai terakhir ini. Sampai mana tuh? Adanya rata tentang hadis ini, padahal bukan begitu, tetapi hadis-hadis tersebut harus diartikan seperti keterangan yang telah kami sebutkan sebelumnya, yaitu intinya karena ratapan yang dipesankan oleh si mayit atau kebiasaan buruk si mayit yang dicontoh oleh yang masih hidup, itu
sebabnya itu tersiksanya si mayit, bukan karena selain itu. Jadi kalau si mayit sudah menasihati, mengingatkan, kok dia masih begitu, si mayit tidak akan disiksa gara-gara itu. Dalam hal ini Al Hasan berkata, sesungguhnya orang